Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas indahnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertawakal, mereka adalah orang-orang yang kuat hubungannya dengan Allah. Sehingga dalam hal ini tidak ada rasa kekhawatiran yang ada pada diri mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin segala apa yang ia inginkan. Yang artinya kita sebagai hamba Allah hanya memerlukan doa, keyakinan dan iman terhadap segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi di saat berdagang, beliau tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi beliau telah mendidik kita, yaitu kejujuran dan keyakinan yang ada dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad senantiasa bertawakal. Beliau sama sekali tidak meragukan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan begitu juga dengan para sahabat beliau. Mereka didik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan dan keteguhan hati dalam kesusahan dan juga dalam kesenangan. Hal itulah yang membuat Islam menjadi besar, sehingga Islam senantiasa dirindu-rindukan, dan begitu juga Islam senantiasa diharapkan menjadi penopang hidup bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan begitu juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ada beberapa kisah dari kalangan tabi'in, dan ini sangat menggugah bagi kita, bagi orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yaitu Hatim al-Asam. Beliau dari kalangan tabi'in yang saleh. Suatu ketika Hatim al-Asam berusaha untuk berniat naik haji, tetapi ia memikirkan bagaimana dengan biaya anak dan keluarganya, sedangkan ia harus memikirkan mereka. Sehingga ketika tibalah musim haji, Hatim al-Asam bersedih. Ketika itu ditanyalah sama putrinya, "Wahai ayahku, kenapa engkau bersedih?" Maka dijawablah sama Hatim al-Asam, "Wahai putriku, sesungguhnya musim haji sudah tiba dan aku berniat untuk naik haji.
Sedangkan aku memikirkan kalian dengan apa nanti aku berikan kepada kalian, sehingga kalian tidak kelaparan ketika aku pergi naik haji. Berkatalah putrinya, pergilah wahai ayahku, sesungguhnya Allah yang memberi rezeki. Kemudian dijawablah sama Hatim Al-Asam, sesungguhnya persoalan ini ada pada ibumu wahai putriku. Pergilah putrinya. Kemudian ketika itu putrinya membawa ibunya, dan ibu atau istri dari Hatim Al-Asam mengatakan, wahai suamiku, pergilah engkau naik haji. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki. Maka ketika itu pun Hatim Al-Asam bersiap-siap untuk pergi naik haji. Dan beliau hanya memikirkan keluarganya, dan beliau menitipkan uang untuk bisa bertahan hidup selama 3 hari. Sedangkan Hatim Al-Asam, ia tidak memiliki persiapan yang banyak untuk pergi naik haji, karena ia hanya memikirkan bagaimana keluarganya bisa makan selama ia meninggalkan keluarganya ketika naik haji. Pergilah Hatim Al-Asam. Ketika itu ia bersama dengan pimpinan kafilah. Dan di saat itu pun dalam perjalanan kafilah atau pimpinan kafilah tersebut tersengat kalajengking. Maka ketika itu pun pimpinan kafilah mengatakan, siapakah yang bisa menyembuhkan? Ketika itu Hatim Al-Asam mengatakan, biar saya mengobati. Maka di saat itu pun Hatim Al-Asam menyembuhkan dan mengobati pimpinan kafilah tersebut. Suatu ketika berkatalah pimpinan kafilah dan mengatakan, wahai Hatim Al-Asam, sesungguhnya aku yang menanggung biayamu pergi dan pulang. Maka berkatalah Hatim Al-Asam, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan aku rezeki. Maka perlihatkanlah ya Allah, engkau telah memberikan rezeki kepada keluargaku. Maka suatu ketika setelah 3 hari, maka ketika itu pun keluarga Hatim Al-Asam dalam keadaan kelaparan karena uang tidak memiliki lagi. Maka berkatalah istri dari Hatim Al-Asam kepada putrinya, wahai putriku, kenapa engkau sama sekali tidak bersedih dan engkau tertawa? Maka berkatalah putrinya, sesungguhnya aku yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika itu pun ada yang mengetok pintu rumah dari Hatim Al-Asam. Dan ketika dibuka, rupa-rupanya rombongan khalifah yang ketika itu sedang mengelilingi daerah-daerah, dan kemudian berhenti di rumah Hatim Al-Asam. Dan rombongan khalifah ini mengatakan, bisakah kalian memberikan kami air minum supaya menghilangkan dahaga kami? Maka ketika itu pun putri Hatim Al-Asam mengambil kendi dan diisi dengan air dan diberikanlah kepada rombongan khalifah. Ketika itu pun khalifah mengatakan, sesungguhnya air ini sangat enak. Siapakah yang memiliki air ini? Berkatalah putri Hatim Al-Asam, ini merupakan pemilik dari Hatim Al-Asam. Di manakah ia? Kata khalifah, ia sedang melaksanakan haji. Maka dengan hal ini aku berikan ia hadiah. Maka ketika itu pun rombongan atau khalifah sendiri memberikan sabuk pinggang yang berisi dengan intan dan permata. Ketika itu pun rombongan khalifah pun memberikan segala apa yang mereka miliki, yaitu sabuk pinggang yang mereka miliki untuk diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Ketika itu pun juga keluarga Hatim Al-Asam pun dalam keadaan gembira dan mengatakan, alhamdulillah, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijualnya lah sabuk yang berisi dengan intan dan permata
kepada saudagar kaya, dan dibelilah dan dihasilkanlah uang untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga Hatim al-Asam. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini merupakan satu contoh yang Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang senantiasa tawakal kepada Allah, mereka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarat-syarat bagi orang-orang yang tawakal tentu ada beberapa hal. Yang pertama sekali adalah ia memiliki keinginan yang kuat atau mujahadatun nafsi. Apapun yang ia hadapi, ia senantiasa yakin dan berusaha untuk tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, ia memiliki sifat bersyukur. Apapun rezeki yang diberikan Allah, ia senantiasa bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur senantiasa ditambahkan rezekinya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan begitu juga tanda-tanda orang-orang yang bertawakal. Ia senantiasa bersabar apapun dan dimanapun ia berada. Ia senantiasa bersabar dan tetap berusaha bagaimana menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan hidup. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentu menginginkan kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat, terutama kebaikan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mendapat iktibar bagi kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.